ini tadi ada server side, client side, dan ini query ya, menggunakan bahasa query nih yang yang DBMS server ya. Jadi ibaratnya gini, saya ulang ya, mungkin tadi terputus. Jadi ibaratnya DBMS server itu ini tools ya, tools yang digunakan. Jadi kayak MySQL, MariaDB ini toolsnya. Jadi kalau misalkan database-nya menggunakan apa? Ya database-nya menggunakan ini query ya, database query. Cuman seringkali kita sudah terbiasa database-nya pakai apa? Pakai MariaDB, pakai MySQL gitu ya. Oke lah, nggak masalah ya. Walaupun itu MySQL itu masih masuk dalam tools ya, tools yang digunakan untuk mengolah database. Tapi ya udahlah, itu sudah jadi apa namanya, infonya sudah kemana-mana seperti itu ya. Orang sudah, oh database-nya pakai apa? MySQL, MariaDB untuk mempercepat saja. Kemudian web servernya pakai Apache, Nginx atau IS ya. Nah, fungsi dari DBMS server ini dia sebagai pengolah gudang ya. Jadi database itu kan gudang, kayak misalkan gudang saya jualan apa? Jualan warung, di warung tuh saya jualan minuman Mas ya. Saya punya warung. Kan ada warung. Warung ini menjual macam-macam minuman, jajanan, cemilan itu ya. Misalkan ada jenis minuman, misalkan ada dingin dan biasa ya, atau inilah kayak minuman panas ya, misalkan beli kopi atau apa gitu. Warung ini memiliki menjual jenis minuman dingin dan panas, ada cemilan itu. Saya tambah di sini ada cemilan. Ini semua ini masuk di dalam gudang ya. Tadi ini masuk di gudang. Saya punya gudang. Nah, gudang inilah yang dimaksud dengan database. Nah, ini berarti database di mana di situ ada minuman-minuman yang belum diseduh, yang panas maupun yang dingin ya. Jadi database-nya itu isinya jenis-jenis minuman dan juga cemilan. Ini database-nya. Disimpan, diolah di mana? Diolah dengan menggunakan MySQL, MariaDB atau yang lainnya. Kemudian berikutnya, warung, karena saya memiliki yang harus dijual, bagaimana cara untuk menjualnya? Berarti kan harus punya wadah nih. Wadahnya apa? Wadahnya itu warungnya itu. Nah, warung inilah yang disebut dengan browser. Jadi untuk bisa menampilkan isi di dalam gudang, bukan langsung semua ya, tapi website kan dia kan banyak sekali informasi, tapi kan yang dimunculkan informasi yang diinginkan saja oleh si pemilik website tersebut. Saya juga sama, saya di gudang itu memiliki banyak sekali makanan dan juga minuman, tapi ketika saya display ke warung, tidak semua saya display, tapi sesuai dengan kayak tanggalnya yang mendekati dengan kadaluarsa misalkan. Jadi beli dulu nanti di display. Nah, inilah disebut dengan browsernya. Jadi orang beli itu tidak bisa langsung ngambil ke gudang, tapi dia belinya di warung tersebut lewat browser itu. Baru tahu, oh saya mau milih nih, saya mau beli minuman yang dingin, cemilan apa gitu. Nah, terus apa bahasa programan itu? Bahasa program berarti bagaimana caranya supaya barang-barang yang di gudang itu gampang dijual, laku ya. Berarti apa? Berarti harus ada promonya misalkan itu ya. Ada promo yang diberikan, kemudian ngeset harga dan lain sebagainya. Kemudian ini ada kasih diskon supaya barang itu cepat laku ya. Nah, ini disebut dengan bahasa
pemrograman. Di bahasa pemrograman tuh supaya yang ada di dalam database itu gampang dilihat sama orang, mudah. Makanya kalau menggunakan PHP itu mungkin dia lebih cepat, atau bisa jadi ASP itu lebih cepat dibandingkan dengan PHP seperti itu ya. Itulah bahasa pemrogramannya. Terus fungsi dari web server apa? Nah, web server itu sedangkan web server atau apa atau yang lainnya itu berarti dia sebagai apa? Sebagai apa namanya? Manajemennya. Manajemen tokonya. Supaya dia bisa terkirim. Berarti manajemennya seperti apa? Pengaturan gudangnya, misalnya barang masuk lewat mana, ini barang yang sudah kemarin masuk, ini yang baru berarti masuk ke gudang, yang sudah masuk kemarin berarti harus dikeluarkan lewatnya mana. Inilah web servernya. Jadi ibaratnya kita punya suatu toko adalah browser yang nanti akan menjual, kita punya gudangnya itu di dalam database-nya. Nah sekarang itu banyak sekali web server dan juga DBA server itu dia dibuat satu paket ya, satu paket satu paket tools ya, yang gampang kita pakai. Nah tools ini sering kali orang menggunakan namanya XAMPP, ada WAM, ada app server, server apa ya, app server. Ada lagi apa MAM. Nah jadi banyak sekali yang bisa digunakan ya. Ada lagi Laragon. Nah ini semua itu sebatas tools yang memaketkan baik dari web server maupun DBMS server. Nah ini kalian harus ini ya, tolong diingat-ingat, karena banyak sekali mahasiswa yang sekarang lagi TA ya, ketika diuji ini sering ditanya ya, database-nya pakai apa, web servernya pakai apa. Jawabannya bukan database-nya pakai MySQL, web servernya pakai Apache, tapi bisa dibilang ada beberapa mahasiswa yang ketika ditanya database-nya pakai apa, pakai SAM, database-nya pakai SAM. Web servernya pakai apa, web servernya pakai SAM. Itu keliru ya, karena SAM itu tools yang di dalamnya ya bisa jadi SAM itu di dalamnya pakai Apache, bisa jadi di dalamnya pakai Nginx ya. Jadi hal yang sekecil itu bisa mengurangi nilai ketika kalian ujian TA. Mungkin ini sepele kayak gini aja, tapi dosen itu ketika bertanya seringnya tuh bisa materi-materi di sebelumnya ya, materi-materi di semester 1, semester 2, semester 3 yang memang berkaitan dengan TA yang diambil, tema yang diambil ya. Pasti mau dia menggunakan web base mau menggunakan desktop base pasti membutuhkan server dan database server. Nah ketika ditanya kok pakainya itu, yaitu dosen nggak bilang lo kok itu, lah itu salah. Ketika ujian tidaklah seperti itu. Ini sedikit bocoran ya. Ketika ujian ya udah, jawaban apa yang dikasih sama mahasiswa yaitu yang dinilai, entah itu benar atau tidak. Oh database-nya pakai apa, SAM. Oh web servernya pakai apa, SAM. Oh yaudah, dosen tidak akan menimpali loh kok bisa SAM bukannya SAM, bukan malah menjelaskan, tapi ya udah itu yang dijawab sama mahasiswa itu yang dijadikan nilai ketika ujian. Makanya ini harus hati-hati ya. Kenapa? Karena banyak sekali ketika kita membangun suatu website
kita menggunakan paket bundle itu ya udah tinggal next saja, install jadi. Walaupun kalau kalian baca ketika contohnya install SAM ya, itu ada notifikasi tuh ketika kita ini, maka ada beberapa port protokol yang dia kebuka. Maka ketika kita menggunakan SAM dan ternyata lagi online, kalau ada orang yang iseng, bisa jadi orang itu masuk ke komputer kita. Itu ya. Makanya apa? Ya kita jangan terlalu tergiur dengan cara instan gitu ya. Oke. Itulah sedikit banyak membahas tentang tadi tools, server side dan juga client side. Baik, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Biar materi tidak terlalu banyak nanti kayak kemarin terlalu pusing. Ada? Ya, monggo silakan Mbak Elik. Saya mau nanya, berarti browser itu ngambil datanya dari web server, terus web server ngambil datanya dari database gitu? Ya, jadi kita ngambil data dari browser ya. Browser itu ngambil data dari yang ada di dalam servernya ya. Baik dari web servernya, dari filenya maupun dari database-nya. Kalau web server itu dia sebagai medianya ya, sebagai kayak alat transportasinya gitu. Itu web servernya ya. Jadi jangan keliru, web servernya di mana? Web servernya nggak terlihat gitu. Ini contohnya ini. Ntar saya tak buka di sini. Wah, ini ketahuan nih filenya saya nih. Ini ya. Nah, lihat nggak di situ? Iya, gue lihat. Nah, ini web servernya nggak terlihat kan? Bisa tidak, tergantung dari kita mau mengaktifkan atau tidak. Nah, datanya di mana? Datanya di sini, di htdocs. Itu datanya ya. Kalian mau ini secara lokal ya. Nanti apakah semua file itu ada di htdocs? Tergantung dari web server yang kita install. Ini contoh saya menggunakan Apache. Dia terinstall. Saya menggunakan LAM dan di situ ada Apache-nya, maka file itu tersimpan di dalam htdocs. Ya. Tapi kalau saya menggunakan Laragon misalkan, sebut merek Laragon, itu tersimpannya bukan di htdocs tapi di directory www. Tapi kalau saya menginstal Apache dengan menginstal sendiri, itu tersimpan di www. Itu ya. Nah, jadi tergantung dari aplikasi yang kita install. Nah, ini contohnya seperti ini. Contohnya saya pakai. Filenya di mana? Filenya di sini. Nah, ini contohnya ada web program apotek misalkan ya. Ini ada model, contohnya mana nih? Webku lah yang sedikit. Nah, ini adalah file-file yang ada di dalamnya. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, ASP, HTML, dan ini tersimpan di sini. Semua tersimpan di sini. Gitu. Nah, di sini tidak ada database-nya. Dia hanya sebatas program yang nanti untuk memanggil database tersebut. Yang nanti, saya tuh cuma punya wadah, ya, kayak kerangka. Saya punya kerangka, ini wadahnya. Nah, ini untuk memanggil. Isinya di mana? Isinya di dalam database. Database-nya di ini. Bentar. Database-nya di data. Data. Mana nih data? Bin.
sini nih database-nya. Ini nggak bisa terlihat. Karena kalau kita lihat isinya cuman ya teks-teks biasa gitu. Nah, supaya bisa terlihat, bagaimana caranya ngelihatnya? Menggunakan bahasa pemrograman PHP misalkan, contohnya ya SP, untuk bisa melihat database tersebut. Nah, untuk melihatnya bagaimana? Menggunakan browser, diterjemahkan dengan browser. Jadi kalau pertanyaan tadi, berarti browser itu mengambil dari database. Ya, dari browser dia kan mana nih database-nya nih. Nah, nyari kan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ngambil dari database-nya. Jadi urut dari browser dia kan menggunakan bahasa apa nih, pemrograman. Pemrograman dia ngambil dari mana database-nya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, nanti biar kalian lebih paham lagi, nanti kalian latihan ya. Ada lagi? Ada yang lain? Makanya kalau kita membahas tentang browser aja, teknologinya ya. Jadi kalau kalian browser, teknologinya seperti apa? Teknologi dari browser tersebut gitu ya. Dan web server seperti apa? Jadi ini apa ya, bocoran. Syukur karena kalian masih semester 1, banyak sekali TA yang sekarang dilakukan sama kakak tingkat kalian. Ketika menuliskan di situ, diuji, pengujiannya itu masih pengujian secara formalitas ya. Ketika menggunakan browser, ketika menggunakan database management sistemnya pun asal memakai, dan itu masih bisa dibilang belum ada pengujiannya gitu. Bukan saya menjelekkan ya, tapi prosesnya masih seperti itu ya. Nah, harapan saya kalian tuh lebih jeli. Jadi ketika saya menggunakan browser Chrome, saya menggunakan browser Firefox, karena apa? Ada alasannya sendiri. Karena teknologi seperti ini. Jadi ketika nanti kalian menggunakan suatu database, oh saya menggunakan database-nya menggunakan MySQL, saya menggunakan MongoDB, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena mencari yang termudah untuk dipelajari. Tapi yang lebih cepat aksesnya, yang lebih powerful ya. Karena kalau kita bermain dengan website itu sangat banyak sekali gangguan dari luar. Contohnya seperti ketika kita menggunakan mengakses suatu marketplace ya. Contohnya pas lagi ada promo diskon 99 kan kemarin. Pasti akan lambat tuh, sistemnya akan lambat. Karena yang mengakses yang tadinya mungkin 1.000 orang bisa jadi 10.000. Nah, bagaimana si sistem ini bisa menangani akses data yang sebanyak itu? Baik dari segi klien maupun dari segi server. Nah, ini yang bisa kalian uji. Jadi kalian nanti ketika TA tidak harus membuat suatu aplikasi tok ya. Tidak harus membuat suatu aplikasi saja. Bisa kalian menguji suatu aplikasi. Nah, ini yang belum dilakukan di kakak tingkat kalian. Jadi kalau kalian, saya tidak bisa bikin aplikasi, udah kalian bisa menguji dari aplikasi yang sudah ada. Aplikasi itu diuji, misalkan diuji dengan membanjiri berapa user yang masuk, mengakses itu kan. Ada banyak tools yang bisa digunakan. Ya. Nah ini yang bisa diuji nih, menguji situs PNC misalkan. E-learning PNC, coba e-learning PNC ini bisa nggak dalam satu waktu diakses oleh 10.000 orang, misalkan turun lagi 5.000, bisa nggak dia menangani ini? Kalau belum, kenapa? Dicari masalahnya, kasih solusinya. Itu bisa menjadikan bahan penelitian. Kalian tidak harus membuat suatu aplikasi sebetulnya. Ketika itu bisa dijadikan tulisan, bagus, dan itu bisa bermanfaat. Itu kalau menurut saya ya. Kalian membangun aplikasi tidak harus yang mewah-mewah, tapi itu memang maksimal pemakaiannya, berfungsi. Makanya kalau kayak kita berbicara tentang internet itu sangat banyak sekali yang harus kita pelajari sebetulnya.
salah satunya cikal bakal tadi itu dari web servernya, client servernya dan segala macam, web server, database server gitu. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Halo? Belum ada mungkin Pak. Ya. Kira-kira mudeng atau mubeng ini? Pak, mohon maaf, bisa dijelaskan lagi untuk server set sama client setnya nggak? Soalnya saya masih kurang paham. Gimana Mbak? Diulang Mbak, agak keras Mbak. Bisa dijelaskan ulang tentang server set sama client setnya nggak? Soalnya saya masih belum paham, Pak. Server set sama client set ya. Iya, Pak. Nah, kalau server set itu isinya tentang bahasa programan yang tidak kita lihat. Jadi, nah ini biar dibuktikan seperti ini ya. Nah, saya ada contohnya di sini. Docs. Nah, ini yang sudah ada nih. Ntar saya tak jalanin dulu lamnya. Ini ya beda, biar nanti lebih bisa membedakan. Salah. Sisi server ya. Jadi server set berarti semua bahasa programan yang kita tidak bisa melihat. Ya, intinya gitu. Jadi server set bahasa-bahasa programan di dalam server set itu si klien kita ketika menggunakan browser kita tidak bisa melihat isinya. Ya. Sedangkan client set itu untuk bahasa-bahasa yang kita bisa ngelihat. Contohnya seperti di sini ada bahasa dari Facebook tadi ya, itu kita bisa ngelihat nih. Jadi contohnya ada bahasa di Facebook kan ada HTML itu ya. Nah sini bisa ngelihat nih, ini script HTML, script PHP, script PHP, JavaScript, ada script CSS, itulah bahasa yang bisa kita lihat si klien ya. Kita lihat itu masuk dalam client set ya. Nah oke. Bentar, ini sudah belum tadi? Sudah jalan ya. Oke, kita masuk ke localhost di sini. Localhost. Ini masnya kemana nih? Localhost yang ada tesnya apa tadi ya? Tes. Nah, ini kan ada PHP sama ini ya. Ini contohnya gini. Bahasa di server set itu tidak bisa langsung diakses. Contohnya, di sini ada PHP, file namanya PHP ya, atau yang gampang lah, nih warning.php. Ini ketika saya double klik, ini munculnya seperti ini, malah yang ngebuka notepad ya. Jadi kita tidak bisa langsung membukanya. Ini munculnya gini, PHP echo warning ya. Terus bisa kalau misalnya dijalankan langsung dengan browser? Oke, klik kanan, open with. Nah, bisa nggak di sini? Kita cari browser. Oke, ini pakai Firefox. Ini aja lah biar nggak banyak. Google Chrome. Ya tuh, nggak bisa dibuka. Malah dia malah ngedownload. Itu salah satu ciri-ciri
bahasa server side. Ini ketika dibuka malah dia nggak mau, malah ngedownload seperti itu ya. Kemudian mana tadi, kalau client side dia menggunakan bahasa HTML ya contohnya. Ini bisa langsung dibuka dengan teks. Nih, di teks seperti ini. Ya. Kalau misalkan langsung dibuka bisa. Masuk ke sini. Ini tadi pakainya ini ya, bukanya langsung ke sini. Ini contohnya. Jadi apa namanya? Bedanya kalau yang client side itu memang terlihat di kita dan kita bisa langsung mengaksesnya, dan server side itu tidak bisa kita langsung membukanya dan itu dirahasiakan itu. Karena di situ banyak sekali skrip-skrip yang memang rahasia untuk bisa ditampilkan. Nah, terus bagaimana cara menampilkan ini? Harus menggunakan browser, tetapi dengan catatan harus diakses lewat server, web server maksudnya, lewat web server. Nah, bagaimana cara mengakses web server? Berarti masuk ke localhost di sini. Dengan catatan web servernya sudah diaktifkan. Apa web servernya? Contohnya di sini web servernya Apache yang saya pakai. Kalau ini sudah jalan, sudah running, kita tinggal akses ke sini di localhost ya. Nah, karena ini kan untuk mengakses localhost ini fungsi dari SAM ini ya, LAM ini. Kalau sudah localhost di enter, maka sudah bisa. Oh, berarti ini web servernya sudah jalan dan kita bisa mengakses localhost ini. Ini isinya di mana? Dashboard ini. Ini letaknya di localhost ini, di htdocs ya, di htdocs ini. Nah, di sini di htdocs ini saya masuk ke ini ya, directory test tadi. Tadi tinggal di sini diisi yang dashboardnya ini saya ganti test. Seperti ini ya. Ini contoh belum ada indeks yang langsung itu ya, nutup gitu. Contoh di sini, kalau tadi kalau di double klik dia langsung ngedownload kalau yang PHP. Tapi kalau menggunakan browser dia nggak ke download. Contohnya di sini saya membuka yang PHP ya, atau yang warning tadi, warning.php. Nah, ketika saya ngeklik ini, file ini bukannya ngedownload, tapi dia ngebuka. Nih warning. Tadi kan kalau dilihat warning apa? Scriptnya. Ini ya, saya buka yang warning tadi. Nih, salah. Ini tadi udah ke browser ya. Oke, ulangi. Ini maksudnya ini defaultnya ini. Nah, ini coba kalau di double klik harusnya sudah bisa. Oke, ini kan ini nih ada HTML head itu kan. Ini sintaks dari HTML. Nah, warningnya kan ini PHP-nya nih, warning seperti ini. Tapi kalau dibuka dengan browser, dengan diakses dengan menggunakan server, munculnya seperti ini, warning error. Ini kalau dilihat view source code, nah nggak ada, PHP-nya hilang, bahasa PHP-nya sudah disembunyikan. Ini contoh yang tadi seperti yang Facebook ini nggak mungkin dia skripnya cuma kayak gini yang muncul. Bisa jadi banyak di sini, entah itu pakai PHP atau pakai ASP di Facebook ini. Tapi yang terlihat di sini cuma yang client-nya aja, dia diterjemahkan. Nah, inilah fungsi dari browser. Fungsi dari browser apa? Menerjemahkan dari yang bahasa PHP seperti ini ya, bla 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 ini seperti ini, dia diterjemahkan ke dalam bahasa HTML. Nah, ini tidak ada PHP-nya lagi. Nih warning ini. Di body langsung warning. Padahal di sini tadi ada PHP, ini kan. Nah, seperti ini. Tadinya seperti ini ada echo PHP. Ini yang bedakan server side dan client side. Jadi bahasa server side adalah bahasa yang digunakan untuk mengembangkan suatu website yang dia bisa diakses ketika kita mengakses menggunakan web server. Itu ya, menggunakan browser terutama itu ya. Bukan berarti web server sudah diaktif terus langsung double klik, enggak, tapi diakses dengan browser yang sudah aktif web servernya. Itulah bahasa
pemrograman server side. Sedangkan client side itu langsung bisa dilihat. Nah ini pun sama, karena ini HTML dia sama persis nih, sama persis kan, title-nya ini sama persis karena dia HTML, dia terlihat oleh si klien. Nah bahasa client side itu ada HTML, CSS, JavaScript. Karena itu tidak terlalu berbahaya, itu boleh saja dilihat. Tapi PHP itu isinya tentang sintak-sintak untuk memunculkan database, isi dari database maksudnya itu ya. Ini coba yang PHP ini. Oh ini masih keliru ya, ada yang salah nih. Mana yang ini ya salah-salah nih. Contoh. Nah di PHP ini isinya apa nih? Kalau dibuka ya kayak gini aja nih. Tuh. Tapi kalau dilihat nih yang contoh PHP tadi, contoh berapa tadi ya? Contoh PHP. Contoh, nah ini kalau dibuka seperti ini PHP nih ya cowok nih. Tapi ketika dilihat di sini munculnya kayak gini. Gitu ya, kurang lebihnya. Ada lagi, Mbak, yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Tidak ada ya? Nah, tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, karena ini sudah siang juga ya. Nanti untuk sesi kedua, nanti tugas kalian ini nih tugasnya. Nah, mana tadi? Set. Saya copy dulu. Saya nih. Tugasnya kalian menginstal web browser ya. Jadi bukan cuma satu ya. Coba kalian install web browser, ada Firefox, Chrome ya. Dan juga tadi apa? Yang beda ya. Ini contohnya Firefox atau Chrome. Ini yang berbeda teknologinya. Carilah, misalkan contohnya ada Opera atau Safari ya. Tiga browser ya, Firefox, Chrome, Opera atau Safari. Nah itu tugasnya kalian menginstal ini. Bukan hanya menginstal, tapi kalian pelajari tentang browser tersebut ya. Jadi pelajari kira-kira seperti apa. Boleh kalian lihat di artikel-artikel yang lain, Firefox itu seperti apa, kalian pelajari. Bukan hanya sekedar menginstal. Paham ya? Kedua, yang pertama, install tool SAM atau Laragon ya. Nah ini untuk membedakan, install ini aja. Nah ini SAM dan Laragon ya. Untuk membedakan, defaultnya biasanya SAM itu menggunakan Apache, Laragon itu menggunakan Nginx. Itu nanti membedakan ya. Jadi nanti kalian install tools ini berjalan di Windows, dua-duanya bisa di Windows. Kalau Laragon itu cuma di Windows ya. Kalau SAM itu bisa di Windows dan di Linux. Jadi kalian bisa install versi yang terbaru ya. Jadi install tools SAM dan Laragon untuk bisa membedakan. Nanti kita belajar mengolah di sini, belajar internet secara offline. Ya. Paham ya? Paham. Ya. Pak, berarti Jadi tugasnya untuk hari ini. Pak,
Berarti tugas installnya ada 5 aplikasi ya, Pak? Gimana Mbak Yuliana? Berarti tugas installnya itu ada 5 aplikasi ya, Pak? Ya, betul. Ya. Satu, install website web browser. Ini nanti biar di sisi si klien, ini untuk yang server ya. Nah, nanti kalian pelajari yang ini. Insya Allah besok kan saya masuk ini WFO ya. Insya Allah besok saya tak bahas di kampus ya. Jadi siang nanti tugasnya nanti berarti kosong ya, karena ini nggak kondusif tempat saya. Nanti tugasnya buat ini, sembari kalian kalau ini sudah selesai kan dibikin, bukan cuma install ya, tapi kalian pelajari, kasih artikel di situ, ini tools SAM seperti apa, lagu seperti apa, versinya berapa ya. Pokoknya step by stepnya ketika install dan kalian bahas ya. Saya kasih keterangan di sini ya, biar tidak bingung. Step by step nanti di screenshot dan beri ulasan dari masing-masing browser. Nah, ini juga sama, step by step dari masing-masing tools ya. Nah, ya monggo Mbak Elik. Kak, kalau misalnya dari laptopnya udah ada Chrome sama Firefox-nya gimana? Oh, kalau sudah ada, itu versi berapa? Nggak ngerti, Pak. Nah, nanti coba dilihat versinya ya. Syukur itu versi lama, nanti bisa diganti versi baru. Ah ya. Ya. Ini sebenarnya buat tugas lah, biar kalian belajar install ya. Oke ya. Nah, nanti dilihat di situ. Terus fungsi dari itu pokoknya kalian ulas lah. Ada lagi, Mbak? Tapi kalau semisal versinya yang udah baru gimana, Pak? Udah baru ya. Oke, misalkan ini berarti oke lah, biar nggak terlalu lama. Bagi yang sudah baru, nanti tinggal diberi ulasan ya. Ulasan dari masing-masing itunya apa, browsernya. Misalkan Firefox sudah ada nih, Firefoxnya sudah ada ya. Ternyata tuh versi yang terbaru. Misalkan punya saya ini versi berapa nih? Ini punya saya itu ternyata versi 92 dan ternyata sekarang sudah 92. Yang ngapain kan? Ya udah, saya ulas ini saja. Ulas dari Chrome ini. Ulasnya apa? Di sini sangat banyak nih menu-menu di sini kan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini bagaimana fungsi dari privasi dan security. Dan search engine-nya bagaimana. Kemudian di sini kan bisa ada extension nih. Di Chrome itu extension-nya seperti apa, fungsinya apa yang bisa disematkan di dalam extension itu ya. Supaya apa? Kalian bisa maksimal ketika menggunakan browser tersebut. Karena tadi yang pernah saya bilang tadi, saya pernah ngelihat ada orang, dan saya pernah ngalamin juga maksudnya. Ada muncul iklan-iklan di sini itu ya, iklan kecil yang aneh-aneh gitu kan. Nah, itu kenapa? Apakah bisa dihilangin? Kalau bisa, bagaimana? Ya, paham? Iya, Pak. Ya. Kalau misal memperbarui aplikasi itu kan membutuhkan penyimpanan yang besar kan ya, Pak? Iya nggak, Pak? Enggak lah. Enggak, Pak. Enggak. Memperbarui versi itu enggak. Memperbarui misal Chrome-nya gitu. Nggak ngaruh ke apa tuh?
kinerja dari komputernya takutnya nanti makin lelet gitu kalau misalnya laptopnya versi yang kayak yang laptop zaman dulu. Kalau dia sebatas apa kayak browser itu saya kira nggak terlalu masalah. Kayak misalkan apakah misalnya ini di apa ya, karena gini, browser itu ketika dia sudah out of date ya, sudah nggak ini lagi dan ternyata sudah panjang, dia tidak bisa dipakai untuk browsing. Coba aja Mbak Elik install browser versi yang lama banget, pasti dia nggak mau buat browsing gitu. Nah kalau browser biasanya seperti itu, dia memang minta update. Nah yang membuat kinerja laptop itu lambat itu lebih ke sistem operasi sebetulnya. Kalau sistem operasi yang di laptop itu harusnya tuh Windows 7 nih misalkan. Nah saya paksakan diinstal Windows 10, ya itu bakal lambat gitu. Terus yang kedua, aplikasi yang digunakan, contohnya misalkan aplikasi yang sering Office-nya 2007 aja masih bisa, atau 2013 lah masih bisa, makanya yang sekarang 2019 kan sama aja tuh fungsinya, dan itu mau offline mau online sama aja sebetulnya. Nah bedanya kalau browser itu memang ada sedikit perubahan misalkan, tapi kalau saya rasa browser itu memang butuh diupdate dari segi keamanan. Terus lah Windows kan juga butuh update ya, kalau Windows 10 ya memang diupdate-nya dengan Windows 10, Windows 7 ya Windows 7, bukan berarti diupdate itu dari Windows 7 diupdate ke Windows 10. Nah ini yang sering kali membuat laptop kita lambat, itu karena kita sering merasa nggak puas dengan aplikasi yang kita miliki. Contoh, saya pakai Corel ya. Corel itu sekarang sudah Corel berapa nih, Corel 20 misalkan. Ya udahlah pakai Corel 9 misalkan. Ternyata saya cuma pakainya Corel 12 itu sudah bisa gitu. Kalaupun saya nginstal X9 pun paling cuma buat desain-desain apa, dan itu nggak secara maksimal, itu rugi di saya gitu. Terkecuali kalau memang saya mengekspor aplikasi itu. Contoh Photoshop juga sama. Wah mentang-mentang sekarang sudah ada Photoshop CC berapa tuh sekarang, saya install yang terbaru ya. Kemudian Adobe Premiere, Adobe After Effects, saya install yang terbaru, tapi saya nggak bikin aplikasi yang mewah dari aplikasi itu, tidak secara maksimal. Ya ngapain, itu cuma memberatkan kinerja dari laptop kita gitu sih. Ini punya saya aplikasinya nggak banyak, cuma beberapa saja yang memang dipakai. Satu, nggak banyak punya saya, memang ini yang dipakai gitu. Gitu ya. Jadi insya Allah nggak terlalu, asal itu yang memang berat banget. Kalau Chrome berapa sih Chrome? Coba. Chrome-nya versi 94 Pak saya. 94. Chrome tuh berapa ininya filenya? Sebentar. Chrome. Nih coba download dan install. Oh ini harusnya Chrome offline ya. Masternya berapa Chrome itu? Saya lupa. Install Chrome offline. Coba nih. Standalone. Ini contoh, saya tak coba download nih. Berapa nih?
Gitulah ya. Iya, Mbak. Kalau saya kira sih nggak terlalu ini ya, karena itu memang butuh ya. Coba aja Mbak Elik coba install yang lama itu. Karena saya pernah iseng-iseng install versi yang dulu tuh, pas saya install di apa namanya, install Windows XP itu ya, coba install yang lama nggak mau. Berarti Itulah. ini nanti install benar terbaru kan ya Pak? Iya, karena biasanya kan dia untuk keamanannya lebih lebih bagus. Iya. Tuh. Oke, ada lagi? Ya, monggo silakan. Nanya, Microsoft Edge itu masih punya web browser bukan? Iya, web browser. Ya, silakan Mbak Yuli. Pak, berarti ini tugasnya bikin template yang materi tadi Bapak jelasin, terus sama yang langkah-langkah installnya ya Pak? Atau gimana? Iya. Oh iya Pak. Terus dibikin di bawah kayak kemarin Pak? Ya, betul. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, terus oh ya, ini kemarin kan ada ini ya, sudah kalian ngisi apa yang ngechat ke saya tentang spek dari kalian ya. Ini bukan saya mempengaruhi sebenarnya, mumpung kalian masih semester 1 nih sebenarnya, masih semester 1, kalian kan masuk informatika, memang kalau mau terjun sekalian terjun gitu ya, jangan ibarat kayak kemarin mainan di pantai sudah basah, yaudah mending main langsung terjun ke air sekalian gitu ya, menyelam sekalian itu. Yang pertama, tekankan diri kalian itu masuk informatika itu pengennya mendalami bidang apa, pemrograman kah, jaringan kah, multimedia kah, karena ada 3 hal ini yang sering apa namanya, sering dipakai terutama di PNC, multimedia, jaringan, atau pemrograman. Kalau kalian suka multimedia, oke, kalian bisa menggunakan punyanya produknya si Microsoft. Bagus lagi kalian menggunakan produknya si macOS, karena di macOS itu memang semua berbayar ya, susah untuk membaca aplikasi di macOS. Kalau kalian mau membaca berarti kalian memakai si punyanya si Microsoft. Kalau kalian memang suka dengan multimedia, berarti kalian install aplikasi-aplikasi pengolah video, audio, ya, foto. Nah itu kan dia lebih ke Microsoft tuh. Bukan berarti di Linux tidak ada, di Linux ada. Dan sekarang banyak aplikasi open source yang memang bisa dipakai. Pengolah 3D pun di Linux sudah ada ya, seperti Blender. Pengolah gambar ada seperti GIMP, Inkscape, dan sebagainya. Tinggal kalian mau mengarah kemana. Kalau kalian mau jadi programmer, usahakan jangan pakai Microsoft. Jangan pakai produknya Microsoft kalau kalian mau jadi programmer. Karena akan lebih susah untuk ngecek, dan maaf nih, kinerja Microsoft lebih lambat dibandingkan dengan punyanya si Linux. Ya. Saya ada beberapa teman ya yang ada dulu alumni dari PNC bikin aplikasi Android, dia lebih mudah menggunakan Linux dibandingkan dengan Microsoft ya, lebih stabil gitu. Kemudian ada programmer dengan menggunakan Python juga sama. Jadi kalau saran saya, mumpung kalian masih semester 1, kalau mau terjun sekalian, laptop dengan RAM 2 GB itu menurut saya masih mumpuni gitu ya, ketika menggunakan sistem operasi yang memang lebih stabil. Kenapa saya bilang ini? Karena saya pernah ngalamin, saya menggunakan Windows dan saya pernah menggunakan Linux, dan sekarang pun saya menggunakan dua-duanya ya, karena laptop saya masih dipakai bareng-bareng. Nah,
Solusinya apa? Solusinya saya install dual boot, satu Windows, satu Microsoft ketika saya menggunakan. Dan sekarang saya lebih banyak menggunakan Linux dibandingkan dengan Microsoft. Baik itu mau ngetik mau segala macam, lebih banyak saya menggunakan Linux dibandingkan Microsoft. Dan ternyata memang itu yang lebih stabil di laptop saya. Dengan RAM yang tidak banyak juga. Punya saya RAM-nya 4 GB. Ya. Nah, mau nambah, ya udah nambah. Punya saya AMD, punya saya bukan Intel. Dan ini laptop saya tahun 2013. Ya. Jadi kalau kalian mau benar-benar terjun ke dunia IT, yaudah coba dari situ. Dan saya sangat mengapresiasi ketika nanti kalian TA menggunakan aplikasi open source. Ya. Kalau ini semoga saya masih ingat ya. Kalau pengujinya saya, kalian menggunakan open source semuanya, akan ada nilai tersendiri. Ya. Maaf nih, bukan saya. Waduh, kok kalau jelek bagaimana? Ini untuk nilai tambahan, karena akan di TA itu ada nilai lain. Artinya apa? Berarti kalian mau belajar di situ. Nilai lain di situ, kalian mau belajar. Ya. Karena memang ketika saya menggunakan Linux itu jadi lebih banyak belajar dibandingkan ketika menggunakan Windows. Karena banyak sekali, oh kalau kayak ini bagaimana, harus beralih. Nah itulah ketika seperti itu akhirnya kita mau belajar lagi. Dan alhamdulillah dari semenjak saya memakai Linux sampai sekarang tidak pernah mengalami gangguan yang crash, yang hang, yang nge-lag dan lain sebagainya. Dan pernah saya membuka ada beberapa aplikasi barengan pun masih bisa dibilang lancar. Ketika dulu pernah membuka penggunaan Microsoft, wah itu sangat berat. Jadi saran saya menurut saya ya, mumpung kalian masih semester 1, coba belajar. Ya minimal kalian install di VirtualBox, belajar install. Kemudian coba install dual boot seperti itu. Karena kemarin seperti yang dikatakan Mbak Elik ya, wah keren nih kalau ngelihat tampilan apa ya, kayak program gitu. Nah, pakai Linux lebih keren lagi nanti kelihatan. Itu ya. Oke, paham ya tentang tugasnya? Ya. Gimana Mas Dava? Iya Pak, paham. Oke. Ya. Oke, kalau paham, nih saya nanti tak share filenya ya di grup. Untuk hari ini itu saja. Nanti tugasnya untuk mengganti nanti siang ya. Jadi nanti siang kalian cukup presensi di e-learning dan ganti dengan tugas itu. Biar kalian tidak terlalu lama untuk online ya. Biar nanti sambil mengerjakan tugas yang lain mungkin. Baik. Ada yang belum dipanggil ya tadi ya? Mas Dava ada ya tadi, Mas Dava. Ada Pak. Dewi ada, Dewi? Ada Pak. Oke, dia Ayu? Ada dia Ayu? Ada Pak. Diva?